Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Herisdawati dengan NIM 21053045. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai arsip dan kearsipan dengan metode ceramah. Baiklah, untuk materi arsip dan kearsipan ini, di mana pelajaran ini mempunyai kompetensi dasar ini untuk memahami arsip dan kearsipan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi di dalam pelajaran ini adalah di mana dapat menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, kemudian juga dapat mengidentifikasi karakteristik arsip, lalu dapat menguraikan fungsi-fungsi arsip, yang selanjutnya dapat mengemukakan penggolongan, nilai guna, dan macam-macam arsip, serta dapat menguraikan penyelenggaraan arsip, di mana dimulai dari asas penyimpanan arsip. Selanjutnya juga dapat menjelaskan daur ulang atau daur hidupnya arsip. Kemudian kita juga akan membahas di mana materi-materi pokok di dalam arsip dan kearsipan, yaitu kita akan membahas pengertian arsip serta kearsipan, lalu kita akan membahas karakteristik arsip, fungsi arsip, penggolongan nilai guna dan macam-macam arsip, serta penyelenggaraan arsip, di mana itu akan membahas asas penyimpanan arsip serta daur hidup arsip. Baiklah, untuk yang pertama, siapa yang mengetahui apa itu pengertian dari arsip? Baiklah, kita akan masuk mengenai pengertian arsip, di mana secara etimologi kata arsip ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek, di mana yaitu arsium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kemudian di dalam bahasa Latin yaitu velum atau bundel yang artinya tali atau benang. Schellenberg menggunakan istilah arsip sebagai kumpulan warkat dan arsip institution sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan. Di mana semula pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya. Tetapi seiring perkembangan zaman, yang terakhir orang lebih cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Baiklah, setelah kita tadi membahas pengertian arsip secara etimologi, selanjutnya kita akan membahas pengertian arsip menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada pengertian arsip menurut Profesor Dr. Mr. Atmosodirjo mengatakan bahwa arsip adalah tempat menyimpan secara teratur daripada bahan-bahan tertulis, dimana contohnya ada piagam-piagam, surat-surat, akte-akte, kepustakaan-kepustakaan, daftar-daftar, serta dokumen-dokumen, peta-peta. Itu termasuk dari kumpulan-kumpulan warkat. Yang kemudian juga profesor tadi mengatakan bahwa kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan, lalu bahan-bahan yang harus diarsipkan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas pengertian arsip menurut ensiklopedia administrasi, di mana menurut ensiklopedia administrasi ini, arsip adalah segenap warkat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang diadakan di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, dan di mana arsip dipandang sebagai sesuatu yang berharga untuk disimpan secara permanen bagi suatu keperluan, baik itu instansi atau tempat di mana warkat-warkat dari suatu organisasi tersebut disimpan secara tertib. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian arsip menurut Kamus Administrasi Perkantoran karangan Dr. Andes Deliangji. Beliau mengatakan arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur dan berencana. Karena menurut beliau arsip mempunyai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Jadi ketika mencari sesuatu, searsip dapat ditemukan secara cepat.
Baiklah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian arsip merupakan kumpulan warkat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau perorangan, yang dimana disusun menurut sistem tertentu karena mempunyai nilai kegunaan agar dimana saat arsip diperlukan dapat mudah ditemukan dengan cepat dan tepat. Setelah tadi kita membahas pengertian dari arsip, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari kearsipan. Yang pertama, kita akan mendengarkan pengertian kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, di mana kearsipan itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan kearsipan. Berarti makna dari tersebut nih, kearsipan merupakan sesuatu atau hal-hal yang terkait yang selalu berhubungan dengan arsip. Selanjutnya, menurut Kamus Administrasi, di mana menurut Kamus Administrasi, kearsipan merupakan segenap rangkaian kegiatan perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai penyingkirannya. Selanjutnya, pengertian kearsipan menurut Ensiklopedia Administrasi, di mana menurut Ensiklopedia Administrasi, filing atau penyimpanan warkat merupakan suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis sehingga bila mana atau jika diperlukan lagi-lagi warkat-warkat tersebut dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat dan tepat ditemukan kembali. Baiklah, dapat diambil kesimpulan bahwa kearsipan merupakan suatu proses mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan mudah dengan cepat dan tepat ditemukan kembali. Mungkin cukup demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Untuk karakteristik arsip, penggolongan jenis-jenis arsip, daur hidup arsip akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, demikian penjelasan materi mengenai arsip dan kearsipan dengan metode ceramah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.